Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa libadi ajmain wa khususan thumma ila ruhi hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini ada fasal. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in. Yajibu wajib ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Yajibu wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim mukallafin yang mukallaf. Apa yang wajib? Allah yadkhula, agar tidak masuk fi syai'in pada Allah yadkhula, agar tidak masuk fi syai'in pada sesuatu hatta ya'lama, sehingga mengetahui ma sesuatu ahalla yang menghalalkan Allahu, siapa Allah ta'ala maha tinggi Allah, minhu dari syai', wa ma dan sesuatu haroma yang mengharamkan siapa Allah, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, ta'abbada itu telah menetapkan, siapa Allah kepada kita di asya'a, dengan sesuatu, fala buddha maka harus min mura'atin, menjaganya, menjaga ma pada barang, pada sesuatu, ta'abbada yang telah menetapkan siapa Allah pada kita bihi terhadap ma. Titik. Jadi fasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim yang mukallaf, muslim yang sudah mukallaf. Karena muslim ini ada yang sudah mukallaf, ada yang belum mukallaf. Yang mukallaf kemarin tandanya ada berapa? Ada 3, yaitu Islam, 2 balik, 3 akalnya sehat.
Kalau sudah tiga-tiganya itu ada pada diri seorang muslim, maka dia sudah terbebani untuk melakukan kewajiban, maka itu dinamakan mukallaf. Nah, orang Islam yang sudah mukallaf ini wajib hukumnya untuk mengetahui hukum halal haramnya. Hukum halal haramnya sesuatu. Jadi jangan tergesa-gesa memasuki ranah hukum, memasuki wilayah hukum yang mana hukumnya itu belum jelas aturannya. Jadi apapun itu harus jelas dulu, baru kita kerjakan. Jangan buru-buru kita masuk, tapi kita pahami dulu. Saya melakukan seperti ini boleh enggak menurut hukum? Saya melakukan begini ini melanggar hukum apa enggak? Saya melakukan hal seperti ini itu kira-kira menurut hukum syara bagaimana? Ini harus jelas dulu. Setelah jelas muamalahnya itu, jelas apa ketentuannya itu, jelas hukumnya, baru kita melaksanakan. Jadi kalau belum jelas tidak boleh masuk. Itu wajib hukumnya orang Islam mengetahui hukum halal haramnya segala sesuatu. Misalnya mau dagang, dagang dengan akad seperti ini, sistem seperti ini tuh halal apa enggak? Itu harus dipikirkan seperti itu. Ya, apapun kegiatan kita harus kita ukur, tolak ukurnya adalah hukum syariat yang ada 5. Haram, apa wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah. Karena segala kegiatan kita tidak bisa lepas dari 5 hukum itu. Dan ini hukumnya wajib bagi orang muslim yang mukallaf untuk mengetahui itu, sehingga semua kegiatan terukur dengan hukum syariat. Itu apapun kerja misalnya jadi karyawan, ya, jadi karyawan kerja misalnya, kok merasa tidak haknya, ya jangan diambil karena itu haram. Ya, misalnya gajinya lebih, ya, gaji bosnya lebih, lumayan, main bat aja gitu. Ini kalau kita kembali ke sini, ya nggak bisa. Ya, ini. Misalnya kalau bukan haknya jangan diambil karena itu hak haram. Kalau sudah kewajibannya ya harus dilakukan. Ini karyawan aturannya masuk jam 7 keluar jam 3, ya harus dia lakukan. Jangan masuk jam 9, haram. Jadi rezekinya tidak barokah. Kalau nggak barokah, rezeki kalau nggak barokah nggak ada manfaatnya. Rezeki kalau nggak barokah itu nggak ada manfaatnya. Dilalahnya ya ada aja, duit banyak, tiba-tiba sakit terus, berobat lagi, ya kan? Nggak barokah. Tuh, makanya ini jangan sampai kita ini mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Makanya dalam ilmu fikih itu pelajarannya sangat sistematis. Pertama kali kita diajari toharoh. Toharoh itu artinya untuk bersuci, suci lahir, suci batin. Artinya bersih, ya, badannya bersih, artinya ikut bersih. Setelah toharoh diajari apa? Ibadah, sholat, apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Ibadahnya bagus, baru bab yang kedua diajari apa? Muamalah, bekerja, kitabul buyu, ya, bagaimana cara dagang yang benar. Setelah bisnisnya bagus, baru diajari kitabun nikah, suruh nikah. Ibadahnya bagus, sudah kerja, baru nikah. Baru yang keempat namanya ada bab jinayat, undang-undang.
Udah sistematis banget ilmu fikih itu. Kitab fikih itu semuanya udah sistematis. Secara kurikulum itu sudah paling bagus. Ya, ini. Karena sudah urut itu. Sudah urut. Nah, kalau sudah ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, maka akan timbul perilaku yang bagus. Dagang nggak pernah bohong. Ini dagang mau bohong mulu. Timbangan dimainin, harga dimainin, kan bohong mulu. Contoh, satu aqua ini berapa Pak harganya? 5.000, ada nawar 3.000 ya Pak. Tadi ditawar orang 4.000 nggak saya kasih, padahal nggak ada yang nawar. Kan dasar mulut pedagang kan biasa begitu itu. Ya nggak ada yang nawar, tadi ditawar 4.000 juga kasih. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi wajib hukumnya bagi orang Islam apa? Untuk mengetahui apa? Haram-haramnya sesuatu yang ada hubungannya dengan semua kegiatan. Ini. Jadi jangan melakukan sesuatu apapun sebelum jelas halal haramnya. Ya, apalagi dalam dagang itu harus hati-hati benar. Ini boleh nggak dagang seperti ini kan? Waqad ahalla dan sungguh telah menghalalkan Allah. Waqad ahalla dan sungguh telah menghalalkan Allah al-bai'a akan berdagang. Al-bai'a akan berdagang. Wa harama dan mengharamkan siapa Allah ar-riba akan riba. Allah menghalalkan dagang, mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan apa? Dagang dan mengharamkan riba. Kalau dagang halal, ambil untung lewat dagang boleh, tapi jangan melebihi modalnya. Modalnya 1.000, ambil untungnya 3.000. Kasihan yang beli. Kan gitu. Ya, modalnya 10.000 ya ambil untung 1.000 enggak apa-apa. Modal 10.000 ngambil untungnya 15.000. Itu bukan mau dagang, mau nyekek yang beli. Ya, kalau pengen berkah itu begitu. Kalau pengen berkah, walaupun ambil untung itu boleh, cuma tetap kita masih mengharapkan keberkahan dari Allah. Kalau ngambil untung lewat dagang boleh, tapi kalau nggak lewat dagang tidak boleh. Tukar menukar nggak boleh. Namanya riba. Riba itu apa? Ambil kelebihan dengan cara yang tidak benar, yang dilarang oleh syariat. Ya, contoh aqua ditukar dengan aquarin. Tadi kan ini kan aqua mereknya, ya kan? Nah, tadi kan aku pinjam aquanya ya 1. Nah, tiba-tiba ditukarnya gantinya dengan aquarin. Ya enggak sama. Nah, kalau sama aqua ya enggak apa-apa. Nah, ini aqua dengan yang siapa namanya? Yang satu li mineral misalnya. Ya. Nah, itu namanya riba karena tidak sama. Ya, tidak sama. Minjemin, ada orang pinjem 1.000. Ya, minta dibayar 1.500. Itu namanya riba. Ya. Nggak boleh, tapi kalau dagang boleh. Aqua belinya polaannya 4.000 misalnya, dijual 5.000, boleh. Ambil keuntungan lewat dagang itu boleh. Nah, waqad qayada dan sungguh telah membatasi
Asyar'u apa syara'? Asyar'u apa hukum syar'i? Apa hukum syara'? Hadal bai'a akan ini perdagangan. Hadal bai'a akan ini perdagangan. Bi alati ta'rifi, dengan alat mengetahui. Bi alati ta'rifi, dengan alat mengetahui. Bi quyudin, dengan beberapa batasan. Wa syurutin, dan beberapa syarat. Wa arkanin, dan beberapa rukun. Buddha yang harus min muraatiha, la Buddha yang harus min muraatiha, apa namanya, dari menjaga, min muraatiha, dari menjaga apa tadi, syarat dan rukunnya ya. Min muraatiha, dari menjaga quyud, surut dan arkan. Fa'alaman, maka itu wajib bagi orang. Fa'alaman, maka itu wajib bagi orang. Aroda, yang mengharapkan. Siapa orang? Aroda, yang mengharapkan siapa orang. Al-bai'a, akan jualan. Al-bai'a, akan jual beli. Al-bai'a, akan apa? Jualan. Wasyira'i, dan beli. Al-bai'a, akan apa? Jualan. Wasyira'a, dan membeli. Apa yang diharapkan? Ayata alama, agar apa namanya, mengetahui siapa orang. Ayat alama, agar mengetahui siapa orang. Dalika, yang demikian itu. Wa illa, dan jika tidak mengetahui. Wa illa, dan jika tidak mengetahui siapa orang. Akala, maka makan siapa orang ar-riba, riba. Akala, maka makan siapa orang ar-riba, akan riba. Sa'a, yang apa namanya, sa'a, sa'a yang sa'a yang disengaja. Sa'a yang disengaja itu maksudnya am aba, atau tidak disengaja. Am aba, atau tidak disengaja. Sa'a yang disengaja maksud diharapkan. Am aba, atau tidak diharapkan. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tajiru, adapun pedagang. As-saduku, yang benar. As-saduku, yang jujur. At-tajiru, adapun pedagang. As-saduku, yang jujur. Yuhsaru, itu besok dikumpulkan. Yuhsaru, itu dikumpulkan siapa? Tajir. Yuksaru, itu dikumpulkan siapa? Tajir. Tajir itu pedagang. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ma'as-siddiqina, kumpul beserta orang yang jujur-jujur semua. Kumpul bersama orang yang jujur-jujur semua. Wasyuhada'i, dan para syuhada. Jadi perdagangan atau jual beli ini sudah diatur dalam hukum syar'i. Kalau sudah dikatakan diatur dalam hukum syar'i, maka di sini ada batasan-batasan tertentu. Nah, batasan-batasan inilah
yang wajib diketahui bagi orang muslim untuk melakukan akad jual beli. Bahwa dalam jual beli itu ada quyut, ada surut, ada arkan. Quyut artinya batasan-batasan. Surut artinya syarat-syarat. Arkan artinya beberapa rukun. Harus kita pahami. Ini barang batasannya sampai mana? Syaratnya jual belinya bagaimana? Rukun-rukunnya apa saja? Ini harus kita pahami. Kalau kita belum paham seperti itu, maka kita akan terjebak dalam masalah riba. Kita akan makan hasil dari hasil perdagangan itu. Makanya dagang itu sebenarnya berat. Karena dagang ini kalau nggak hati-hati, kita akan terjebak dalam masalah riba. Baik ini disengaja atau tidak disengaja. Kalau memang kita tidak tahu ilmunya dagang. Makanya orang dagang itu harus mengetahui tadi berapa? Ada quyut, ada surut, ada arkan. Ini harus diketahui. Kalau nggak mengetahui, maka dia akan makan dari hasil riba. Itu, ya. Nah, apa untungnya kalau orang dagang itu kok jujur? Untungnya apa? Ini ada hadis Rasulullah yang memotivasi kita agar kita kalau jadi pedagang harus jujur. Hadisnya mana? At-tajirus suduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada. Ya, at-tajir, tajir itu artinya pedagang. Makanya kalau ada orang kaya namanya tajir gitu. Wah, tajir banget dia. Tajir itu pedagang. At-tajir adapun ya pedagang, as-suduq yang jujur, yang benar, ya pedagang yang yang tidak pernah bohong. Nah ini besok di hari kiamat dikumpulkan beserta orang-orang siddiqin. Ya siddiqin itu ya para ulama, para kiai, para wali, ya para nabi itu siddiqin. Ya wasyuhada dan para syuhada. Syuhada lah orang yang mati syahid. Itu. Ini kalau kepengen kumpul sama beliau, kalau kita lagi dagang, jadilah pedagang yang jujur. Jangan pernah menjadi pedagang yang tidak jujur. Ya, contohnya banyak. Barang supaya kelihatan bagus, yang atas bagus, bawahnya nah itu namanya nggak bagus juga, namanya nggak jujur, ya nggak jujur. Nah nipu, sekarang kan banyak itu. Kalau kemarin tuh saya ketemu orang itu katanya harga marketing, ya mangga 10.000, giliran berhenti yang dikasih jelek-jelek. Seperti 1 kilo yang dikasih jelek-jelek, yang bagus 15-20 ribu. Loh kok tulisannya 10.000 supaya orang pada berhenti, katanya begitu. Waduh, ini mah ngecewain orang banyak. Jadi kalau jangan sampai ngecewain orang. Kalau dagang yang benar, ya barang jelek ya bilang kurang bagus. Kalau barang bagus ya dibilang bagus, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan barangnya. Makanya kalau Rasulullah dulu itu kalau dagang itu kan saking jujurnya begitu. Misalnya ini aqua kok belinya 3.000, ditanya aku tuh aqua berapa harganya? Saya tadi ngambil dari sana, beli saya 3.000. Sekarang kamu mau ngomongin berapa gitu. Kalau ada orang jual begitu kan, ya udah nggak ada lah orang jualan begitu. Apalagi di Jakarta nanti walaupun sudah jujur dikira tidak jujur. Itu ya. Jadi
jadilah pedagang yang jujur. Karena pedagang jujur itu hasilnya besar. Ya, besok akan berkumpul sama siddiqin dan syuhada. Gitu. Wa madaka dan tidak ada. Wa madaka dan tidak ada apa demikian tadi, demikian itu. Wa madaka dan tidak ada siapa apa yang demikian itu maksudnya tadi itu apa? Nah, wa madaka dan tidak ada pada tajir yang apa namanya, tajir yang sodik, tajir yang jujur. Illa li ajlima kecuali karena illa li ajlima kecuali karena sesuatu yalqa yang apa namanya, yalqa kang ketemu, yalqa kang nemu gitu loh. Siapa tajir hu akan menemu min mujahadati nafsihi dari apa namanya itu, dari menahan nafsunya, dari menahan nafsunya, wahawahu dan hawanya, menahan dirinya, wahawahu dan menahan nafsunya, wa qahriha dan apa itu, ala ajza'il uqudi atas apa namanya itu ala ajza'il uqudi atas pelaksanaannya akad, atas pelaksanaannya akad. Alama atas sesuatu amaro yang perintah Allah sapa Allah. Wa illa dan jika tidak, wa illa dan jika tidak, fala yukhfa maka tidak disamarkan. Fala yukhfa maka tidak samar, fala yakhfa maka tidak samar ma apa barang tawa'ada yang telah mengancam Allah siapa Allah man terhadap seseorang, tak ada yang kelewatan, tak ada yang melampaui batas, tak ada yang melampaui batas al-hududa akan beberapa had, akan beberapa apa namanya batasan had. Titik. Jadi tadi dikatakan pedagang yang jujur, tadi katakan pedagang yang jujur itu besok akan dikumpulkan dengan para siddiqin dan syuhada. Kenapa dikumpulkannya itu bukan karena apa namanya? Bukan karena apa-apa. Dikumpulkannya itu karena dia itu apa? Dia itu melaksanakan dagangnya bisa mencegah hawa nafsunya. Nah, tidak angkara murka. Namanya orang itu kalau udah lihat duit makin banyak, makin murka, makin angkara murka, menghalalkan segala cara. Nah, kalau dagang menghalalkan segala cara ini nggak boleh. Karena yang boleh itu dagang itu ada aturan-aturan yang harus dipahami, tidak menghalalkan segala
cara. Ya, nah, tadi itu sudah saya contohkan. Banyak pedagang yang menghalalkan segala cara bagaimana dagangannya supaya laku. Jadi dagangan yang jelek disulap jadi bagus, gitu kan? Harganya dinaikkan setinggi-tingginya. Ya, sudah contoh tadi itu ada pedagang mangga yang di atas yang bagus-bagus, bawahnya jelek. Sekarang itu belinya harus karungan misalnya. Jadi itu kan bohongin namanya itu. Ya. Apalagi pedagang bawang merah atau pedagang apalah penting yang dicampur-campur begitu, yang atas bagus yang bawah jelek, sementara belinya harus paketan segitu. Nah ini nggak boleh, namanya nipu orang itu. Ya kalau udah nipu, dagangnya hasilnya tidak berkah itu. Jadi apa namanya dikumpulkannya para sidikin dan syuhada dengan pedagang tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka pedagangnya itu jujur, tidak pernah tidak pernah membohongin orang lain. Kan itu kan? Itu yang bisa pedagang yang dukung tadi bisa yang menahan hawa nafsunya ya dalam rangka pelaksanaan akad jual beli. Akadnya mestinya yang sudah diperintahkan Allah, yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam ya. Nah, kalau memang seperti itu dia kumpul sama sidikin, tapi kalau enggak maka dia akan jauh dari sidikin dan syuhada. Makanya di situ dikatakan ya alama amarallah wa illa, ketika dia tidak mengikuti cara Allah, maksudnya fala yakfa ma tawa'adallah, Allah sudah menyiapkan ancaman. Allah sudah mengancam pada orang yang seperti itu, yang telah melewati batas, yang tanpa aturan, kan gitu kan ya, akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya jangan main-main, mau jadi karyawan kek, mau jadi pegawai kek, mau jadi pedagang kek, mau jadi pengusaha kek, semuanya harus hati-hati karena ada aturan yang harus dipahami. Kalau tidak memahami aturan maka dia tidak taat. Nah, kalau sudah tidak taat maka dia akan diancam oleh Allah yang sudah menyiapkan ancamannya bagi orang yang tidak taat. Summa inna baqiyatal uqudi, kemudian sesungguhnya akad-akad yang lain ya, akad-akad yang lain minal ijaroti, contohnya kayak akad ijarah, dari akad ijarah, wal kiroti dan akad kirot, warrohni dan akad rohen, wal wakalati dan akad wakalah, wal wadiati dan akad wadiah, wal ariyati dan akad ariyah, wasyarikati dan akad syarikah, wal musakoti dan akad apa tuh masakah ya, wal masakoti dan akad nyiram kurma di kebun, wa ghairiha dan lainnya semua. Kadalika seperti kadalika yang demikian itu, kadalika seperti yang demikian itu, la budda harus min muraatiha, menjaga min muraati surutiha, menjaga beberapa syaratnya, wa arkaniha dan rukunnya.
Jadi akad-akad yang yang disebutkan tadi kayak akad ijarah. Ijarah itu artinya akad apa? Akad sewa. Ya, ada sawah disewa. Kan ada tuh orang kampung kan banyak tuh nyewakan sawah 2 tahun, 3 tahun kan itu. Itu namanya akad apa namanya? Ijarah. Ya, atau nyewa mobil, ya, nyewa motor. Ini apa? Akad ijarah. Ya, akad ijarah. Wal kirat dan akad kirat. Ya, kirat itu bagi untung. Ya, misalnya ya ada orang patungan, ya, dipakai bisnis, ada untung, namanya kirat atau mudharabah. Warrohmi dan akad gadi, ya, akad gadi. Terus wal wakalati dan akad wakalah, wal wadiati dan akad wadiah, wal aryati dan akad aryah, wal syarikati dan akad syarikah, wal masaqati dan akad apa namanya nyirami apa kurma, wa ghoriyat dan yang lainnya. Kadzalika la budda min muraati surutiha wa arkaniha. Maka wajib bagi apa namanya mereka tadi itu untuk menjaga beberapa syaratnya dan rukunnya. Syarat jual beli maupun rukun jual beli. Ini ya. Jadi kayak semua akad tadi ada akad ijarah, akad kirot, akad rohen, akad wakalah, akad wadiah, akad ariyah, akad syarikah, akad masakoh. Semuanya ini adalah apa namanya seperti apa? Seperti akad jual beli, yaitu ada apa tadi? Jual beli ada surutnya, ada arkannya, ada syarat-syaratnya dan ada rukunnya. Wa aqdatun nikahi dan akad nikah. Wa aqdatun nikahi dan akad nikah. Yahtaju wa aqdun nikahi, adapun akad nikah, yahtaju itu butuh ila mazidih tiyatin, ya, yahtaju itu butuh ila mazidih tiyatin, ya, kepada tambahnya kehati-hatian, wa tasabbatin dan pelan-pelan. Hadaro karena khawatir mimma dari sesuatu yutarot tabu mimma dari sesuatu yutarot tabu yang menyebabkan yang mengakibatkan ala fakti dalika atas sepinya yang demikian itu. Ala fakti dalika atas sepinya yang demikian itu. Jadi dikatakan tadi akad ijarah, qirat, rohen, wakalah, wadiah, ariyah, syarikah, masaqah, semuanya itu adalah termasuk akad apa? Termasuk akad jual beli, ya, ada syarat, ada rukun. Sedangkan akdun nikah ini membutuhkan suatu kehati-hatian. Akdun nikah ini membutuhkan suatu kehati-hatian, ya, apa namanya, nggak usah tergesa-gesa karena khawatir takut apa-apa yang menyebabkan apa namanya
Ya, apa-apa yang terjadi itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau akad nikah terus hati-hati, pelan-pelan karena takut terjadi akadnya salah. Tidak Oh, bukan ya. Hah? Intinya tidak memperinci. Tidak merinci. Jadi akadnya salah. Jadi harus sesuai aturan. Nah, untuk itu bagaimana aturan yang benar ya nanti kita menemukan bab-bab itu khusus. Kalau satu dibakar semuanya nggak selesai. Ijarah itu apa, kirot itu apa, rohen itu apa, wakalah itu apa, wadiah itu apa, kan banyak itu, ya. Nah itu nanti akan kita bahas pada bab-bab tertentu. Makanya ngajinya jangan Jangan sampai lesu, tetap semangat gitu loh. Ngaji itu diuji memang. Nggak ada yang tidak diuji. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, nggak apa-apa, sedikit. Yang penting istiqomah. Gitu loh. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.